Ya, Daripada kita doktrin dia berkata yang benar, tapi di sisi lain kakinya nyangkut di rumah majikannya kan gitu. betul, Ya, betul. Iya, iya, kemarin saya lihat cuman begitu ya Pak ya. Saya lihat ada rasa ketakutan juga. Akhirnya ada iya, dua yang saya dengar ya. Satu tentang anak yang diadopsi dan yang kedua tentang waktu mengangkat Putri Chandrawati di sofa itu. Ternyata setelah dikonfirmasi oleh Barada Eliezer memang tidak ada Pak. Ya kan tidak ada yang sampai tidak angkat ada. mengangkat itu. Iya, iya. Ya kan? Jadi kenapa dibilang ada tadinya? Karena memang keterangan dia yang di kepolisian itu bukan keterangan dia, tapi keterangan yang disitir oleh Ferdi Sambo maupun Putri kan gitu. Betul. Nah, sekarang biar dimarah-marahin pun dia, ya bagaimana? Apa daya dia? Hidup dia tergantung kepada Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati. Makanya Iya. saya bilang tadi selamatkan dong dia supaya dia bisa berkata yang baik dan benar sesuai fakta Amin. faktanya kan gitu. Iya. Iya. Eh Terus kalau hari ini Pak, hari ini dengan adanya permintaan maaf ya, permintaan maaf kepada orang tua saudara kita Brigadir Joshua Pak. Tapi dua orang ini, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, mengapa permintaan maaf itu kok ada tetapinya Pak? Apakah itu Nah, bisa memengaruhi di dalam persidangan ini Pak? Silakan Pak Kamarudin, itu yang silakan. saya katakan tadi, permintaan maafnya belum tulus. Iya. Kenapa tidak tulus? Karena dia meminta maaf, tetapi dilabeli dengan istrinya masih diganggu. Padahal Mm-mm. berdasarkan fakta-fakta, laporan dia tentang istrinya dilecehkan atau diperkosa itu kan sudah SP3. SP3 itu kan bentuk kepastian hukum Betul. bahwa tidak benar ada tindak pidana pelecehan seksual. Kemudian itu juga SP3 bentuk keadilan, keadilan bagi almarhum yang difitnah kan begitu. Mm-mm. Laporan mereka kan dua. Laporan pertama eh, dugaan percobaan pembunuhan yaitu pasal 338 junto 53 KUH pidana, yaitu almarhum mencoba membunuh Putri Chandrawati tapi tidak berhasil karena ditembak oleh Baradae, itu kan sudah SP3. Ya. Itu dilaporkan tanggal 7. Nah, kemudian tanggal 9 mereka melaporkan lagi dugaan pelecehan seksual. Itu pun sudah SP3 karena berhasil kita patahkan kan begitu. Betul. Betul. Kemudian mereka membuat dalil lagi pemerkosaan pindah ke Magelang tanggal 4, bukan lagi di Duren 3. Walaupun nggak dibuat laporan polisi, sudah berhasil juga kita patahkan melalui membongkar percakapan WhatsApp antara Putri Chandrawati dengan uh, adik almarhum. Kemudian Mm-mm. diganti lagi menjadi tanggal 7. Tanggal 7 pun kita bongkar bahwa tanggal 7 itu almarhum justru mencari-cari bahwa Putri Chandrawati justru mencari-cari almarhum supaya curhat-curhat di kamarnya dengan meminta tolong kepada Brik KRR supaya mencari almarhum dan membawa ke kamar tidurnya kan gitu. Betul. Nah, Betul. ini tidak lazim. Masa ada orang diperkosa mencari pria pemerkosanya untuk curhat-curhat, kan harusnya kan yang benar ketakutan. Mm-mm. Kemudian dia tidak melapor polisi juga dan malam itu mereka nginap dari tanggal 7 sampai tanggal 8 kan gitu. Ya. Kemudian tanggal 8 dikawal ke Jakarta ini, wanita ini wanita yang menurut saya kegatalan, apa namanya itu, kepingin atau rindu dilecehkan atau diperkosa tapi tidak kesampaian lalu memfitnah kan gitu. Jadi mana ada wanita habis diperkosa mencari prianya untuk curhat-curhat, itu kan janggal itu. Yang benar harusnya dia melapor polisi, kemudian melakukan visum psikiatrum, visum repertum dan pemeriksaan psikolog kan gitu. Bukannya malah curhat-curhat kan gitu. Dan tanda-tanda bahwa dia menyukai almarhum itu banyak pemberian dia baik kepada almarhum, kepada keluarganya maupun kepada adik almarhum kan gitu. Biasanya wanita kalau mencintai prianya biasanya begitu, berbuat baik karena mengharapkan sesuatu hal. Mm-mm. Disebutlah itu dalam istilah teologi kasih filia gitu loh, Mm-mm. bukan kasih agape kan gitu. Kalau kasih agape itu pengorbanan, kalau kalau kasih filia itu karena dia menginginkan sesuatu kan gitu. Jadi dia mencintai atau mengasihi karena mengharapkan balasan kan gitu, pengen dicintai juga kan gitu. Iya, Yang oke. Sekarang saya coba bertanya ke saudara-saudara kita ya Pak Kamarudin. Ada mungkin semoga ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan ingin ada jawaban. Nah, sekarang ada Pak Kamarudin. Ya, buat saudara-saudara kita mungkin Pak RW, kita awali dari Pak RW. Pak RW silahkan Pak RW. Ya, shalom Pak RW. Pak RW, apakah Ya, Pak RW Shalom. masih monitor? Terima kasih. Ya, shalom. Ya, Ya, silakan Pak RW.
Ada pasti Ya, Pak RW tadi kan ada sedikit apa tadi kan ada yang mengganjal. Mungkin ini ada Pak Kamarudin, Pak. Silakan Pak RW. ya, selamat malam Bapak Kamarudin. Saya berterima kasih juga kepada Tuhan bahwa Pak Kamarudin dapat membantu keluarga Joshua ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya satu dulu Pak, masalah tadi permintaan Ibunda Joshua masalah HP yang katanya sekarang di Polda Jambi. Apakah itu tidak bisa diminta dari penyidik Polda Jambi Pak, atau memang itu seharusnya diserahkan ke pengadilan kan? Kenapa masih di Polda Jambi Pak? Itu dulu satu Pak, terima kasih. Di Polda Jatim ya? Apa ya betul ya? Silakan Pak Kamarudin. Polda Jambi. Oh Jambi, Polda Jambi. Ya silakan. Mengenai HP sampai sekarang tidak jelas rimbanya di mana, karena itu disembunyikan oleh Perdi Sambo, takut ketahuan isi HP-nya kan ke penyidik atau kepada yang lain. Bahwa adapun HP adalah HP pengganti, mereka mencoba membeli HP yang baru seolah-olah menganggap bahwa kita perlu HP. Yang kita perlukan bukan HP yang baru, tapi adalah HP almarhum supaya kita mengetahui apa sih isi HP-nya kan gitu. Jadi yang ditawarkan itulah HP yang baru dibeli sebagai pengganti gitu, ya. Jadi ada 3 HP dan 4 nomor handphone. Sampai sekarang belum ketemu. Selain itu ada juga laptop, 1 merek Asus. Kemudian ada lagi ATM, kemudian fasilitas e-banking dan lain-lain sebagainya itu. Itu belum kembali sampai hari ini. Apakah itu termasuk barang bukti Pak? Tidak termasuk barang bukti karena kan seperti saya bilang di pengadilan, penyidik ini kan tidak berpihak kepada kita, jadi mereka tidak kerja. Yang kerja itu kan saya kan gitu. Jadi apa yang saya supply itu mereka kerjakan. Jadi dari awal kan penyidik ini tidak greget mencari bukti kan gitu. Malah kita sendiri pun mau di BAP untuk yang lanjutan sampai IP21 tidak ada BAP lanjutan, sehingga kurang tajam dia BAP-nya. Tapi kalau handphone ya Pak Kamarudin, semestinya handphone itu kan kita melihat ya dari entah itu narkoba, entah apa, semua ini kan handphone pada dikumpulkan Pak dari si tersangka ya, itu atau kan mungkin handphone, si itu ya. Itu kan handphone kalau terpidananya terpidana umum, ini kan terpidananya atau tersangka terdakwanya kan Perdi Sambo Kadipropam gitu loh. Jadi sekaligus ke Satgas Merah Putih. Tadi saya berikan juga bukti bahwa dia ke Satgas Merah Putih, saya berikan kepada hakim berdasarkan laporan intelijen saya kan itu. Jadi artinya ya treatment penyidik dalam perkara ini berbeda dengan treatment perkara pada umumnya kan gitu. Jadi tidak ada barang bukti daripada jaksa penuntut umum karena pakaiannya tidak ditemukan, malah saya yang menemukan, handphonenya tidak ditemukan, laptopnya tidak ditemukan gitu loh ya. Tapi memang silakan Pak, silakan Pak Erwin. Target Bapak dalam kasus ini Pak, dan apa harapan Bapak? Terima kasih. Ya targetnya ya Perdi Sambo terbukti bersalah. Harapannya Perdi Sambo menyadari kesalahannya lalu bertobat. Demikian juga Putri Dapun terdakwa lainnya kan gitu. Ini sampai masih sampai berapa lama kira-kira Pak Kamarudin kalau melihat persidangan ini Pak? Ini kan masih agak panjang juga ya. Masih panjang, ini bisa sampai Desember. Sampai Desember ya Pak ya? Iya. Dengan 340-nya apakah Bapak masih yakin Pak? 340 buat Ferdi Sambo dan Putri. Terus buat yang Baradae atau Baradae khususnya Baradae Pak. Dengan kesaksian Susi terus mendengar sekarang ini Pak pada hari ini persidangan. Bagaimana tentang Barada Eliezer Pak? Apakah dia ada kemungkinan bisa ringan atau meringankan dia punya hukuman Pak? Silakan Pak Kamarudin. Tergantung kalau Baradae misalnya membunuh karena dapat janji diberi uang miliaran, ya dia terpenuhi motifnya adalah uang ekonomi kan gitu. Tetapi kalau uang itu dijanjikan pasca membunuh untuk tutup mulut, itu beda lagi kan gitu, berarti dia kemungkinan ke 338 kan gitu. Tapi kalau dia membunuh tapi berdasarkan laporan intelijen saya, dia itu membunuh karena diberi janji uang dan atau diberi jaminan-jaminan lah bahwa dia tidak akan ada apa-apa, karena yang mengatur semuanya kan Kadipropam gitu ya. Dan itu sudah dilakukan ya Pak Kamarudin, karena dari tanggal yang sebelum tanggal 8 itu kan sekarang digeser menjadi tanggal 10 Pak.
tanggal 10 Juli jadi setelah kejadian itu ada ucapan, nanti ada ucapan terima kasih. Itu kok bisa begitu ya Pak ya? Putri Candrawati mengucapkan terima kasih, Ferdy Sambo mengucapkan terima kasih. Apakah itu tidak berdampak dengan 340 Pak? Atau mungkin bisa atau ringan, bisa ringan. Silakan Pak. Mereka memang merekonstruksi bahwa ucapan terima kasih itu setelah membunuh. Ya. Supaya tidak kena 340. Tetapi yang saya tahu hadiah janji itu sudah dijanjikan atau diberikan sebelum membunuh. Jadi artinya Baradae membunuh motifnya ekonomi, yaitu mau dapat uang miliaran kan gitu. Waduh ya, berat ya. Itu masih menempel ya Pak, yang 1 miliar dan 500 Pak. Itu apakah iya, itu bukan nanti ikut yang setelah tanggal 8 Pak. Kan katanya tanggal 10 Pak. Berarti sudah selesai atau sudah setelah mengeksekusi Pak. Silakan. Tanggal 8 Juli atau tanggal 8 Oktober maksudnya? Tanggal 8 apa nih? Pertama kan dijanjikan kan sebelum ya. Mereka katanya sebelum disodori uang. Habis itu setelah itu kan tanggal 10 Pak. Bahwa dia nanti ya ini kan sebagai ucapan terima kasih. Yang tanggal 10 itu ucapan terima kasih berupa handphone baru. Handphone baru ya. Dan ada amplop putihnya itu juga nggak Pak? Kalau uangnya diberikan atau dijanjikan sebelum ya, tetap sebelum ya. Sebelum dibunuh. Jadi motifnya Baradae itu membunuh karena ada janji dapat uang. Iya. Oke. Dan sekarang mungkin buat saudara-saudara sekalian yang ada di sini lah, ini ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Atau mungkin saya tidak bisa lama-lama karena saya masih harus persiapan. Besok kan masih ada sidang ya, pagi-pagi juga. Jadi saya masih ada persiapan di kantor dulu. Saya paling ada sekitar 10 menit lagi ya. Yes, terima kasih Pak Kamarudin. Terima kasih sekali loh atas kehadirannya. Saya juga terkaget-kaget loh Pak Kamarudin, makanya loh. Tadi kok hilang, saya pikir muncul ya, akhirnya muncul juga. Dan mungkin buat dari saudara kita ini ada pengacara Pak Posma, Ramos Sitompul. Ya mungkin Pak Posma, saya beri kesempatan Pak. Pak Posma ini kan dulu yang pernah tanya ya tentang Pak Kamarudin. Silakan Pak Posma, melihat persidangan pada hari ini silakan ditanyakan ke Pak Kamarudin. Silakan Pak Posma. Kebetulan ada SMS saya hari ini kepada Bang Kamarudin. Nanti Abang baca ya Bang ya. Itu aja dari aku. Sementara dilanjut dulu dengan yang lain Pak ya. Aku monitor ya Pak. Oke, terima kasih Pak Posma ya. Terima kasih. Selamat. Ya, saya standby. Ya, terima kasih Pak Kamarudin. Mungkin buat ini Pak, sebelum meninggalkan di sini Pak, saya mohon bisa memberikan closing statement buat siapa saja yang mendengar di sini, entah itu jaksa atau hakim atau pengacara-pengacara daripada Ferdy Sambo CS nih, ya kan, supaya mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kamarudin Pak. Silakan Pak Kamarudin, berikan closing statement buat semua dan pihak kepolisian juga. Silakan. Closing statement adalah siapa yang menyembunyikan dosanya atau tidak mau jujur, dia akan menanggung malapetaka. Tetapi siapa yang mau mengakui dosanya dan berterus terang, kemudian sadar dan berubah, serta bertobat, atau berjanji tidak mengulangi lagi, maka kasih Tuhan atau pengampunan dari Tuhan atau dari Elohim akan ada pada dia. Jadi oleh karena itu, kita membongkar perkara ini kan bermodalkan iman ya. Amin. Sesungguhnya dari awal kita belum mengetahui perkara ini. Saya sudah yakin bahwa ini perkara tindak pidana pembunuhan terencana seperti yang saya tuliskan tanggal 12 Juli 2022 di Facebook saya. Polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Amin. Dari situlah awalnya perkara ini terbongkar. Kemudian tidak lama saksi Sangga Sianturi mengomentari dan saya katakan harus dilakukan ekshumasi, penggalian kubur, kemudian dilakukan visum et repertum ulang dan atau dilakukan otopsi ulang. Dari situlah terus bergeser sampai terungkap perkara ini, walaupun awalnya Ferdy Sambo beserta 5 lembaga negara lainnya termasuk Kompolnas, Mabes Polri, Komnas HAM, semua LPSK, sama lembaga-lembaga HAM mengatakan bahwa ini tembak-menembak, bahwa Joshua ini adalah orang jahat, tetapi berkat pertolongan Elohim satu persatu mereka dicungkil balikan dan akhirnya tertangkaplah siapa Ferdy Sambo. Ternyata bukan tembak-menembak tapi adalah pembunuhan terencana. Jadi oleh karena itu sebagai orang yang beriman, marilah kita
bersungguh-sungguh dalam beriman kepada Elohim, karena iman kita lah yang menyelamatkan kita. Amin. Dan atau jadilah sesuai iman kita, karena Tuhan Yesus berkata, jika kau beriman maka apapun yang kau inginkan itu pasti tercapai, karena dua orang benar besar kuasanya. Itulah kira-kira closing. Tuhan berkati ya. Amin. Tuhan berkati Pak. Terima kasih sekali ya Pak Kamarudin atas kehadirannya. Salam buat keluarga Pak. Ya. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan Pak. Ya.